Hai Sobat Films, apa kabarnya nih? Semoga baik-baik selalu ya. Kali ini aku bakal bahas soal film animasi nih. Yap, Elemental Force of Nature. Film diawali dari sebuah pasangan elemen api menyeberangi lautan dengan kapal. Lalu mereka tiba di sebuah kota yang namanya Kota Elemen. Kota yang penuh dengan elemen-elemen lain seperti tanah, air, dan udara. Mereka terlihat takjub. Petugas memberi mereka nama Bernie yang diisi suara oleh Ronnie Del Carmen dan Cinder yang diisi suara oleh Sheila Omi. Mereka pun memasuki kota. Saat di kereta, sang istri tak sengaja tersiram oleh elemen air. Lalu Bernie segera memberinya makan. Dalam sekejap, sang istri yang sedang hamil kembali ke bentuk semula. Tampak Bernie begitu benci dengan para elemen air. Mereka melakukan perjalanan, namun beberapa tempat sewa yang mereka hampiri tidak menerima mereka. Lalu ada sebuah rumah kumuh yang dijual. Mereka pun mencoba masuk dan tertarik untuk membeli tempat itu. Tapi rumah itu penuh dengan pipa-pipa air yang kadang bocor sana-sini. Anak mereka pun lahir. Bernie memberinya nama Amber, yang diisi suara oleh Lee Lewis. Sejak kecil, Amber diperkenalkan dengan tradisi elemen api yang menganggap api biru yang memberi mereka kekuatan untuk menyala terang. Amber sangat ceria dan bersemangat. Bernie membangun sebuah toko yang kelak akan diwariskan pada Amber. Waktu pun berlalu, elemen api semakin bertambah di kota itu, dan Fireplace, toko milik Bernie pun semakin ramai. Amber memanggil Bernie dengan nama Ashfa. Amber selalu bersemangat untuk mewarisi toko ayahnya, tapi ayahnya selalu berkata saat dia siap, dia akan mewarisinya. Amber begitu bersemangat bekerja, sementara Bernie mulai letih melakukan pekerjaannya. Ada seorang customer dan Bernie membiarkan Amber melayani. Amber terkejut sekaligus senang. Amber pun bersiap dan customer itu datang. Dia menginginkan kembang api gratis. Amber menjelaskan bahwa dia harus membeli satu jika ingin gratis satu. Tapi pelanggan itu tetap menyalakan kembang api itu. Amber melarang dan si pelanggan berkeras. Amber emosi dan membuat hampir semua barang di situ terbakar. Bernie datang dan mengajak Amber bicara. Bernie menyuruhnya tenang, mengambil nafas dalam dan membuat koneksi. Saat dia bisa melakukan itu, dia akan siap mengambil alih toko. Beberapa waktu berlalu, ada berbagai macam pelanggan yang datang. Amber menarik nafas dan mencoba membuat koneksi seperti yang dinasihatkan ayahnya, tapi dia gagal. Lagi-lagi dia membuat seisi ruangan terbakar. Ayahnya mengambil alih, dan Amber meminta maaf. Amber memperbaiki pecahan kaca di toko dan dia sangat puas dengan hasilnya. Salah seorang pelanggan bertanya, kapan dia akan mengakhiri penderitaan Amber dan membiarkan dia mengambil alih toko. Bernie bilang hal yang sama, saat dia telah siap. Cinder seorang peramal, dia bisa mencium bau cinta, dan saat dia sedang meramal, Amber membuka tirai. Amber meminta maaf karena dia hanya ingin mengambil barang. Pelanggan ibunya bertanya apakah mereka cocok. Cinder bilang ini adalah cinta sejati. Cinder menyindir Amber yang bahkan tidak pernah memikirkan cinta. Dia mencium tangan anaknya itu dan dia tidak mencium apa-apa. Cinder membujuk Amber untuk bekerja dengannya agar Amber bisa menemukan cinta sejatinya, tapi Amber tidak mau. Seorang elemen tanah kecil merayu Amber dan dengan mudah Amber bilang bahwa elemen tidak bisa bercampur. Lalu Amber pergi untuk mengantarkan barang. Amber mengantarkan barang hingga malam. Saat dia tiba dan memamerkan hasil kerjanya, ternyata Bernie sedang tidur. Amber menyelimuti ayahnya. Ayahnya terbangun. Besok akan ada obral Red Dot. Bernie bilang dia ingin istirahat dan mempercayakan hal itu pada Amber dengan syarat dia tidak kehilangan kesabaran. Amber sangat senang. Paginya, Amber telah memberi Red Dot pada semua jualannya lalu bersiap menemui pelanggan. Banyak sekali pelanggan yang datang. Amber menarik napas dan mulai melayani mereka satu persatu. Awalnya berjalan mulus, tapi kemudian semuanya menjadi kacau. Semua pelanggan memancing emosi. Amber segera berlari ke dalam dan meluapkan emosinya. Itu membuat pipa-pipa tua di rumahnya bergetar dan mengeluarkan air. Rumah menjadi banjir, lalu Amber memperbaiki pipa itu, tapi semua barang dagangan ayahnya terbenam. Lalu muncul seorang elemen pria air yang tiba-tiba menangis terseduh-seduh melihat foto Amber dan keluarganya. Dia bertanya, apa yang difoto itu Amber dan ayahnya? Dia suka ayah, lalu kembali menangis.
Amber bertanya siapa dia dan apa yang dia lakukan. Dia bilang dia tidak tahu, dia sedang mencari lubang di sisi lain sungai dan tersedot. Lalu tiba-tiba dia bilang sesuatu tentang pekerjaannya dan dia tidak bisa menemukan arus. Amber mengusirnya, dia harus segera mengatasi kekacauan itu sebelum ayahnya melihat. Dia elemen air yang ternyata bernama Wade yang diisi suara oleh Mamodo Eti itu bilang mungkin dia harus menenda Amber. Dia berkata bahwa dia adalah seorang inspektur dan pipa di rumah Amber tidak sesuai aturan. Dia mengatakan itu sambil menangis, sementara Amber mempertanyakan kenapa dia menyedot seorang inspektur ke pipa di rumahnya. Amber mengatakan bahwa ayahnya membangun rumah itu sendiri setiap batanya, dan inspektur itu bilang tanpa izin. Dia juga harus menulis itu dan kemungkinan toko Fairplace akan ditutup. Amber berkata bahwa hari itu adalah hari penting baginya dan berharap Wade tidak menutup tokonya, dan Wade bilang itu sama sulitnya baginya. Wade pergi untuk melapor dan Amber mengejarnya. Bernie melihat Amber. Amber dengan terpaksa memasuki kereta dan mencari Wade. Ketemu. Amber hampir mengambil catatan milik Wade jika saja tangan Wade tidak kepanasan. Setelah turun dari kereta, Wade menembus bata. Amber mengikutinya melewati celah-celah bata itu. Pengejaran masih berlanjut. Amber mengambil minyak cabai dari seorang pedagang, menghadang Wade dan membuat garis api. Amber mengancam Wade untuk menyerahkan catatannya. Wade malah menembus celah air untuk melewati garis api yang dibuat Amber sembari meminta maaf. Amber memohon untuk tidak menutup tokonya karena itu bisa membunuh Bernie dan dia tidak akan mempercayai Amber untuk mengambil alih tokonya. Wade mendekat, tapi dia terlanjur mengirim catatan itu. Mengetahui itu Amber mendesah, tapi pria itu bilang dia akan mengajak Amber untuk mengajukan banding. Wade membawa Amber ke seseorang bernama Fern yang bertugas menyerahkan catatan. Wade menyuruh Amber untuk menceritakan tentang ayahnya, tapi Amber menolak. Wade menceritakan tentang kisah Amber sementara Amber terus menghalangi. Amber tidak bisa mengendalikan emosi dan akhirnya meledak, menghanguskan semua yang ada di situ. Fern langsung mengirim catatan itu dan tokonya akan ditutup dalam seminggu. Sesampainya di toko sudah tutup, padahal itu adalah hari opera Red Dot. Amber terkejut, apakah sudah selesai? Amber mendengar batuk Bernie. Ternyata Bernie sedang mencoba memperbaiki kekacauan yang disebabkan Amber. Hampir semua pipa di rumahnya mengeluarkan air. Bernie yang sempat melihat Wade itu menyalahkan Wade, bukan Amber. Amber justru berbohong dan mengatakan dia menerobos pipa dan tak tahu apa alasannya. Bernie yang memang membenci elemen air itu semakin menyalahkan Wade. Cinder bilang mereka akan melewatinya, seperti sebelumnya. Lalu dia mulai bercerita mengapa dia dan Bernie meninggalkan tanah api. Sebuah badai besar meluluh lantahkan semua dan membuat rumahnya hancur. Mereka harus meninggalkan tanah itu untuk kehidupan yang lebih baik. Untuk itu Bernie pindah dan membangun semua itu dari nol. Mendengar itu, Amber bertekad untuk menghentikan penutupan toko. Dia berjanji pada ayahnya bahwa tidak akan terjadi apa-apa pada toko itu. Esoknya, Amber kembali menemui Wade. Amber ingin menemui bosnya untuk membuat kesepakatan. Wade bilang bosnya, Gail, dari elemen udara tidak ada di tempat. Dia penggemar bola udara. Mereka pun pergi ke stadium. Ternyata Gail elemen udara wanita. Amber melewati beberapa elemen air dengan canggung karena mereka semua mendidih saat dia lewat. Amber pun mencoba bicara dengan Gail untuk membatalkan dendanya. Gail dan Amber sempat bertengkar, tapi Wade justru berteriak dan mendukung salah satu pemain yang tak bersemangat. Dia bersorak hingga membuat semua orang ikut bersorak. Akhirnya, si pemain mulai bersemangat dan dapat memenangkan pertandingan. Amber sangat terinspirasi oleh tindakan Wade. Saat keluar, mereka mulai membicarakan kebocoran yang terjadi di toko. Untuk itu, Gail harus membongkar toko Bernie, tapi Wade mengusulkan hal yang berbeda. Mereka tidak perlu menyentuh toko Bernie jika bisa menemukan asal kebocorannya, dan usul itu diterima oleh Gail. Mereka mulai mencari tahu asal kebocoran, dimulai dari bagaimana Wade bisa tersedot ke pipanya. Amber membuat balon udara dan mencari kebocoran dari atas. Mereka mulai akrab dan saling bercerita. Mereka akhirnya menemukan sumber itu dan mencoba menutupnya dengan karung pasir. Setelah itu akhirnya tertutup, dan saat selesai, Wade mengajak Amber kencan. Amber bilang ayahnya akan merebusnya, tapi Amber tersenyum. Meski tak sefenomenal animasi Disney dan Pixar yang lain, film ini dirasa cukup memberikan kehangatan di hati pemirsanya. Imajinasi sang sutradara, Peterson, memang terkadang di luar nalar, tapi tetap berusaha menjaga sifat alami elemen-elemen tersebut di alam.
Aku sebut di ruang nalar karena memang terkadang adegan dalam film ini tidak masuk akal. Tapi di sini kita tidak sedang membicarakan logika, karena bagaimanapun film bergenre fantasi seperti ini memang mengharuskan penonton berimajinasi sesuai imajinasi sang sutradara yang tanpa batas. Selain itu, film ini dinilai banyak memberi pesan moral tentang toleransi, asa dan cita-cita, menyatukan perbedaan, serta salah satunya mengendalikan emosi. Meski setting berada di kota elemen, namun cerita ini terkesan hanya berpusat pada elemen api dan air, atau si tokoh utama, Amber dan Wade, sehingga elemen lain seperti tanah dan udara hanya sebagai pelengkap saja. Tapi overall, menurut aku film ini bagus banget, sobat. Cocok untuk semua usia dengan visualisasi yang keren seperti film-film Disney dan Pixar yang lain. Pokoknya recommended banget. Jangan lupa dimasukkan list untuk nonton di akhir pekan. Aku rasa sekian untuk film ini. Sampai jumpa di cuap-cuap berikutnya. Dadah.